Halo, jadi kali ini saya akan membahas apa yang terjadi pada kehidupan sosial ekonomi di Hindia Belanda pada 1830. Jadi di Indonesia yang kita kenal sekarang ini pada 1830 itu disebut sebagai Hindia Belanda. Jadi pada 1830 ini Hindia Belanda itu dipimpin oleh gubernur jenderal yang bernama Van den Bosch. Dia menjabat dimulai 1830 hingga 1833. Jadi sebelum si Van den Bosch ini juga ada di 1811 yang bernama Thomas Stamford Raffles. Pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles, dia membantu perekonomian kerajaan Belanda itu dengan membuat sistem sewa tanah di Hindia Belanda. Begitu sebaliknya dengan Van den Bosch. Jadi sistem sewa tanah ini tidak terlalu membantu perekonomian kerajaan Belanda pada saat itu kan. Lalu Van den Bosch pada masa pemerintahannya dia membuat kebijakan yang bernama sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Jadi sistem tanam paksa dan sistem sewa tanah yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles ini tujuannya sama-sama untuk membantu perekonomian kerajaan Belanda yang pada saat itu berada dalam situasi perang. Jadi apa itu sistem tanam paksa? Jadi jauh sebelum ini kita harus mengingat dulu bahwa Malaka yang merupakan kawasan Hindia Belanda saat itu merupakan pusat perdagangan internasional di Asia. Jadi banyak pedagang-pedagang asing yang datang untuk membeli rempah-rempah termasuk Portugis atau Belanda untuk diperdagangkan di Eropa saat itu. Jadi sistem tanam paksa ini si Van den Bosch atau pemerintah Hindia Belanda meminta setiap desa memberikan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi yang laris di perdagangan Eropa saat itu. Itu komoditinya yang laris itu seperti kopi, teh, nila, dan tebu. Jadi para petani di Hindia Belanda itu diharuskan untuk menanam komoditi yang laris di pasaran Eropa pada saat itu. Lalu tanah yang diberikan ini kepada pemerintah Hindia Belanda itu dibebaskan pajak. Kemudian seandainya ada gagal panen, itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah Hindia Belanda. Jadi inilah ketentuan dari sistem tanam paksa pada 1830. Namun selama proses tanam paksa ini berlangsung, ketentuan ini tidak dijalankan dengan semestinya selama proses itu berlangsung. Jadi sebagian tanah ini malah ketentuannya jadi berlebih dari ketentuan aslinya. Jadi bahkan pemerintahan Hindia Belanda meminta setiap desa itu harus memberikan 20% tanah yang mereka miliki. 20% tanah. Terus yang ke ini malah para petani itu dikenakan pajak. Pajak itu diberlakukan. Dan yang ketiga, gagal panen itu bukan tanggung jawab dari pemerintah, malah itu menjadi tanggung jawab para petani. Jadi bisa kita simpulkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama sistem tanam paksa ini diberlakukan pada 1830. Saya rasa ini akan menciptakan kesengsaraan bagi sosial ekonomi di masyarakat Hindia Belanda pada saat itu. Hingga pada 1870 ini sistem tanam paksa ini berakhir. Dan penyimpangan-penyimpangan ini menjadi daya tarik sendiri bagi dua orang aktivis Belanda saat itu, seperti Van den Venter dan
Peter Riesel. Jadi mereka ini mengkritik bahwa telah banyak terjadi penyimpangan selama berlangsungnya sistem tanam paksa di Hindia Belanda pada 1830 hingga 1870. Hingga si Van den Venter ini menulis kritikannya pada 1899 melalui majalah The Gids. Dia menyatakan bahwa kerajaan Belanda itu harusnya menyampaikan rasa terima kasihnya atau berbalas budi terhadap orang-orang di Hindia Belanda pada saat itu karena telah membantu perekonomian kerajaan Belanda yang saat itu berada di situasi perang. Jadi Van den Venter beranggapan seperti itu, harus mengucapkan terima kasih. Dan kritikan yang melalui dari majalah The Gids ini didengar oleh ratu kerajaan Belanda yang berkuasa saat itu yang bernama Ratu Wilhelmina. Jadi ratu yang memimpin saat itu mengabulkan permintaan si Van den Venter atau merespon kritikan-kritikan Van den Venter melalui majalah ini, bahwa memang semestinya kerajaan Belanda itu harus mengucapkan terima kasih kepada rakyat atau orang-orang di Hindia Belanda. Dan ini permintaan ini itulah yang kemudian dilaksanakan melalui yang kita kenal politik etis. Jadi politik etis ini diberlakukan sejak 17 September 1901. Jadi politik etis inilah dampak positif dari adanya sistem tanam paksa di Hindia Belanda saat itu. Jadi kesimpulannya adalah si kerajaan Belanda ini ingin mengucapkan rasa terima kasihnya atau politik balas budinya kepada orang-orang di Hindia Belanda saat itu. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Saya kira informasi mengenai tanam paksa di Hindia Belanda kira-kira secara garis besarnya saya sudah sampaikan. Jadi semoga ini informasi mengenai tanam paksa ini sudah cukup kepada teman-teman. Seperti kata Soekarno, itu jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Jadi saya kira seperti itu teman-teman. Kalau ada yang bertanya mengenai apa itu sistem tanam paksa, saya kira informasi ini dapat membantu teman-teman untuk menjelaskannya kepada orang-orang di sekitar teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik share and comment and subscribe. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih.